Iya, ya. Oh iya Pak, ini edisi kita hari ini. Akhirnya Pak Gubernur bereaksi juga. Reaksinya seperti yang kita harapkan. Persis sekali. Kelihatannya Pak Gubernur terganggu sekali. Sampai-sampai kepala biro kita, Bu Nur, dimarahin di depan Rapim kemarin. Oh iya? Sekarang ini prioritasnya humas, Bang. Giliran saya yang harus handle semuanya. Terus gimana, Pak? Masing-masing kan punya tugasnya sendiri-sendiri. Iya, iya. Saya mau minta tolong sama Abang. Tolong Abang sampaikan ke Pak Bos kalau logistiknya sudah bisa jalan. Ya. Kita butuh dana talangan sebagai tahap awal. Kita harus punya quick wins dalam waktu dekat. Sekarang ini Humas nggak punya anggaran, masih tertahan di Dewan. Biasa, Pak. Iya. Makasih, Pak. Iya. Kondisi tidak ada anggaran sekarang menjadi lebih mudah masuk. Tolong Abang sampaikan ke Pak Bos. Iya. Setelah pemerintah provinsi dapat quick wins, kita hajar lebih keras lagi. Nah, baru kita masuk proyek besar. Oke, no problem. Kalau sudah begitu, Bu Nur pasti manggil saya, minta jalan keluar. Iya. Nah, saya akan angkat tangan, nyerah. Lalu saya sarankan ke Bu Nur supaya bekerja sama dengan Mitra Komunika. Kita kondisikan bahwa pemerintah provinsi membutuhkan Mitra Komunika. Saya kok ngelihatnya seperti ada jebakan sistematis ya, Wan. Sepertinya arahnya ke kepentingan Mitra Komunika, Pak. Kamu tahu pasti, punya info. Ya, kalau memang mereka menang tender kan biasa, Wan. Siapa tahu mereka memang perusahaan yang besar dan berkualitas. Perusahaan memang besar, tapi bagaimana kualitasnya? Apa bagus? Permisi, Pak. Pak Ansari mau sampai jam berapa, Pak, di sini? Kenapa emangnya, Pak? Kalau Pak Soleh mau pulang duluan juga nggak apa-apa. Bukan gitu, Pak. Saya mau nawarin Bapak makan. Kalau Bapak sampai malam, saya mau pesenin makanan. Oh, terima kasih Pak. Saya makan di rumah saja. Sebentar lagi kami juga kelar kok. Tapi kalau Pak Soleh mau ambilkan saya air putih dingin, saya nggak nolak tuh. Saya juga ya, Pak. Segera, Pak. Pak, sebentar Pak. Iya. Ini tolong taruh di mejanya Pak Ian. Ada laporan saya di situ. Permisi, Pak. Ya, makasih ya Pak. Halo Mas Amir. Assalamualaikum. Saya Ansari Mas, yang dulu di Menpan. Apa kabar nih? Wah, kayaknya sibuk wartawan kita nih. Saya baru sebulan di Pemprov, Mas. Iya, makanya baru sekarang nih bisa sawan ke Mas Amir. Ini Mas, kalau nggak keberatan, saya mau traktir Mas Amir makan sop buntut di Bukodir. Iya, ya jam-jam 7 lewat-lewat dikit lah ya. Oke, Mas. Oke, sampai ketemu nanti ya, Mas. Assalamualaikum. Mas Amir. Waduh, sorry telat, Mas. No problem. Sudah jadi bos sekarang Mas Ansari. Masih sama aja kayak yang dulu, Mas. Udah pesen belum? Sop buntut 2, minumnya Es jeruk aja. es jeruk ya? Oke. Makasih. Sepertinya ada yang penting nih Mas. Sampai harus lembur untuk ketemu saya malam-malam begini. Iya, Mas Amir. Ada yang sedikit serius di kantor.
Mas Amir juga mungkin udah tahu kalau belakangan ini banyak sekali berita negatif kepada pemerintah provinsi, terutama soal banjir. Iya, saya perhatiin sih tren pemberitaannya. Dan sekarang saya diminta untuk handle masalah ini. Kalau menurut analisa saya, Mas, ini memang ada beberapa media yang pemberitaannya itu sudah tidak proporsional. Dan sepertinya isu mengenai life cycle ini sengaja dipanjang-panjangin. Ya, tepat sekali, Mas. Firasat saya ini adalah jebakan sistematis. Iya. Tapi arahnya kemana itu yang saya coba cari. Begini, Mas. Kalau Mas Ansari perhatikan, sebenarnya itu media yang paling kencang menyikat pemerintah provinsi itu kan Harian Mitra Kota dan Mitra Nusantara. Dan kedua koran ini kan yang punya sama, Mas. Masih satu grup. Ya, ini tapi bukan karena kompetitor saya loh, Mas. Iya, Mas, saya ngerti. Tapi wajar kan kalau satu grup itu punya satu sudut pandang. Sop buntut. Makasih. Untung makanan di sini masih enak. Jadi bagaimana, Mas? Apa artinya kalau mereka itu satu grup? Ya, udah jelas, Mas. Mitra Komunika itu kan pemilik kedua koran ini sekarang sedang agresif untuk ekspansi ya. Dan konsep bisnis mereka itu mentarget pemerintah provinsi. Terus? Ya, beberapa bulan yang lalu mereka kan baru buka lini bisnis baru tuh. Mereka buat perusahaan konsultan komunikasi dan advertising agency. Ceritanya mereka mau menguasai dari hulu sampai hilir. Wah, saya baru dengar ini, Mas. Iya, dan mereka juga melakukan penekanan yang sama kepada pemerintah-pemerintah provinsi lain. Tidak hanya di sini. Maksud Mas Amir, perusahaan ini menggunakan korannya sebagai bulldozer gitu? Kurang lebih begitu, Mas. Dan biasanya mereka punya orang dalam. Ini kejadian di Surabaya. Mereka menekan pemerintah provinsi lewat berita negatif. Selanjutnya, orang dalam mereka mengajukan proposal penanganan krisis komunikasi yang akhirnya pengerjaannya dikerjakan oleh kelompok Mitra Komunika. Dan setelah mereka mendapatkan proyek belanja iklan provinsi selama 1 tahun, berita di koran-koran mereka langsung melunak. Saya jadi kepikiran nih, Mas. Sepertinya saya membutuhkan Mas Amir mengenai hal ini. Kira-kira bisa bantu nggak, Mas? Sepanjang itu tidak bertentangan dengan kode etik jurnalistik, insya Allah. Oke, saya akan coba bikin jadwal wawancara eksklusif Harian Bangsa dengan beberapa penjabat Pemprov supaya ada berita kami yang tidak dipelintir. Jadi yang muncul itu apa adanya aja, Mas. Kalau itu saya bisa bantu, Mas. Makasih, Mas Amir. Terima kasih banyak. Tapi ini bukan sponsor loh. Kalau Mas Amir mau mengkritik kami dan ada temuan yang perlu disikapi, silakan. Kalau itu sih udah bawaan, Mas.